Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Putri dengan NPM 2311003 dari kelas BK6C untuk mempresentasikan dari tugas Bu Isma, yaitu mata kuliah Intrapreneurship. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk dari saya, yaitu martabak manis mini. Martabak manis mini itu sebenarnya dari mana sih? Martabak manis mini itu berasal dari suku Hakka di Pulau Bangka Belitung dengan nama aslinya Hoklopan. Secara harfiah itu adalah kue orang Hokkien yang awalnya hanya berupa kue dadar tebal bertabur gula dan wijen. Pada tahun 1950-an, resep ini udah mulai dibawa ke kota-kota besar yang berada di Indonesia, yaitu ke Jakarta dan Bandung, untuk menjadi cemilan yang bisa digemari oleh masyarakat lokal hingga sekarang. Dan asal-usul martabak manis itu awalnya lahir dari kreativitas warga keturunan Tionghoa di Pulau Bangka yang menciptakan cemilan rumahan dengan memanfaatkan loyang besi hitam yang sangat tebal untuk hantaran panasnya biar merata tanpa membuat adonannya gosong. Dan untuk rahasia tekstur bersarang atau berongga kecil di dalam adonannya itu berasal dari reaksi kimia alami di antara soda kue dan adonan saat dipanggang yang berfungsi sebagai peresap mentega dan topping. Seiring berjalannya waktu, warga Bangka ke berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia pada abad ke-20. Topping kue yang awalnya hanya berupa taburan gula dan wijen bisa digembangkan, bisa berevolusi menggunakan varian-varian modern di zaman sekarang seperti kayak coklat, meses, beng-beng, keju, susu kental manis, kacang, dan topping-topping manis yang lainnya. Dan di sini saya kenapa sih memilih produk ini? Alasannya apa? Karena porsinya pas. Kalau martabak mani dan martabak loyang yang besar tuh ukurannya sudah berbeda ya. Kalau mini emang bisa untuk sekali hap bagi orang-orang yang mungkin bisa, dan juga praktis. Ukurannya bisa sekali langsung habis, terus tidak mubazir, terus tidak mudah keras saat dingin kayak yang ukuran loyang yang besar begitu. Terus untuk harga terjangkau ya, pastinya yang mini jauh lebih murah dibanding yang ukuran yang besar begitu, dan ramah di kantong untuk semua kalangan. Variasi rasanya, konsumen bisa membeli beberapa buah sekaligus dengan kombinasi topping berbeda tanpa takut kekenyangan. Terus mode kecilnya cukup menggunakan teflon cetakan mini anti lengket, biaya peralatan awal sangat rendah. Di sini target marketnya siapa aja sih? Di sini bisa pelajar, mahasiswa, anak-anak, keluarga, dan orang-orang yang lainnya bisa mencoba. Untuk alat dan bahan, peralatan utama pastinya teflon cetakan martabak mini, cantong adonan, wadah mangkuk, pengocok manual, Wix atau mixer bisa. Bahan adonan utamanya yaitu tepung terigu, soda kue, gula pasir, susu bubuk putih, dan air matang secukupnya. Varian adonan tuh sebenarnya optional ya, karena bisa pakai warna kayak red velvet, warna coklat gitu-gitu. Tapi biasanya sih kalau dari aslinya kan emang original ya. Jadi kalau untuk warna-warna untuk memikat pembeli sih emang kalian bisa menggunakan pewarna-pewarna yang menarik. Untuk bahan topping bisa selai coklat premium, remahan wafer beng-beng. Dari wafer beng-beng tersebut tuh bisa sensasi kriuk, crispy.
dan menggunakan keju slice untuk campuran dari rasa asin. Langkah pembuatannya di sini ada pencampuran kering, yaitu masukkan tepung terigu, gula, susu bubuk, dan soda kue ke wadah. Tambahkan air matang secukupnya, aduk rata dengan whisk mixer manual hingga kekentalannya pas. Variasi warna yaitu tadi yang saya bilang optional, bisa pakai pewarna red velvet atau coklat, atau bisa pandan, itu untuk memikat hati pembeli ya. Cuman yang saya bikin di sini karena pewarnanya belum ada, jadi saya bikinnya yang original dulu. Terus proses penuangannya, panaskan teflon, cetakan di atas api kecil, tuang adonan dengan centong sayur, tekan tengahnya sedikit agar membentuk pinggiran renyah. Pembentukan saran, biarkan adonan dimasak tanpa ditutup, dibiarin aja hingga muncul rongga-rongga kecil atau bersarang, dan permukaan atasnya dan bawahnya mulai kecoklatan. Finishing toppingnya di akhirnya taburkan selai, beng-beng, dan keju slice. Terus adonan martabak mininya bisa dilipat jadi satu gini, satu tangkap. Terus habis itu diangkat. Untuk modal bahan baku 30 piece 45.000 termasuk adonan dan topping premium. Harga pokok produksi 1.500 per piece, harga jual konsumen 3.000 per piece. Pendapatan kotor per hari jika 30 piece habis atau laku itu bisa 90.000. Keuntungan bersih per hari 45.000, margin laba bersih 50%. Di sini ada analisis SWOT, harga ekonomis, topping beng-beng, keju slice sangat unik, bentuk mini praktis dan higienis. Weakness gaps, tidak tahan lama, paling enak saat hangat. Produk sangat mudah ditiru oleh kompetitor baru. Opportunity pets, bisa titip edar di kantin atau di pasar, menerima pesanan partai besar untuk acara promosi via TikTok atau Reels. Tricks, persaingan jajanan manis sangat ketat. Resikonya harga bahan pokok susu, coklat, atau keju. Di sini yang terakhir kesimpulan yaitu bisnis martabak manis memiliki kestabilan pasar yang tinggi karena merupakan adaptasi modern kuliner yang legendaris yang tidak mengenal musim, dengan awal yang kecil. Margin keuntungan mencapai 50% serta penerapan strategi topping modern yang kreatif. Usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan mulai dari skala rumahan hingga waralaba franchise masa depan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf jika saya mempresentasikan langsung ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.